この一撃でこねよ日の神神楽壁らの天。Yo, halo Ibu semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Nima. Spesial buat para Wibers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba Arts Mugen Resahen atau Kimetsu no Yaiba Arts Mugen Train. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang kondektur yang sedang mengecek kondisi salah satu gerbong. Tiba-tiba di depan salah satu pintu terdapat bayangan sesosok manusia dan langsung menghabisi kondektur tersebut. Kemudian, scene berpindah pada sebuah kedai di mana saat itu seorang pemuda pasukan pemburu iblis menemui Rengoku Kyojiro sang Hashira api yang tengah makan. Pemuda ini melapor pada Kyojiro bahwa korban kejadian semalam berhasil diselamatkan karena kedatangan Rengoku. Lalu saat tengah makan, pemilik kedai ini memberitahu mereka tentang kondisi lingkungan ini yang sedang tidak aman. Dia juga mendengar tentang adanya sosok penjagal jahat yang berkeliaran di sekitar sini. Tempo hari juga terdapat berita kalau seorang kondektur terbunuh di dalam kereta Mugen. Walaupun kereta tersebut saat ini sedang tidak beroperasi. Ada rumor juga yang mengatakan bahwa 40 orang penumpang telah hilang tanpa bekas di atas kereta tersebut. Dan saat ini kereta tersebut masih dalam perbaikan di dalam suatu gudang. Kyojiro pun berencana pergi ke lokasi kereta Mugen. Namun sebelum itu dia ingin mampir ke stasiun tempat mayat Pak Kondektur ditemukan. Di dalam stasiun terlihat seorang gadis penjual bento yang bernama Fuku nampak sedih. Karena beberapa hari ini tokonya selalu sepi. Sang nenek yang bernama Tommy ini lantas menghiburnya. Namun si Fuku nampak tidak senang. Karena sang nenek berkata tentang iblis yang berkeliaran di malam hari. Fuku ini tidak percaya dengan yang namanya iblis. Mendengar itu, Kyojiro pun mendatangi Fuku dan neneknya. Namun, dia malah langsung dilempar roti oleh Fuku. Karena mengira Kyojiro ini adalah orang yang aneh. Dengan sangat tenang, Kyojiro pun bilang kalau dialah yang akan membereskan masalah di sekitar sini. Dia juga memborong semua bento milik Fuku untuk dibagikan kepada rekan-rekan sesama pasukan pemburu iblis. Kyojiro pun berpisah dengan mereka dan menaiki kereta api terakhir menuju gudang perbaikan. Singkat cerita, Kyojiro pun sampai di tempat perbaikan kereta Mugen. Kyojiro merasakan sisa hawa iblis walaupun sangat tipis. Di tempat itu, Kyojiro ini mengaku sebagai seorang kurir yang membawakan bekal untuk semua mekanik di sana. Tak disangka-sangka, kemudian iblis penjagal muncul dan menyandera salah seorang pekerja yang ada di sana. Kyojiro pun memaksa agar iblis ini segera melepaskan pekerja muda tersebut. Namun, iblis ini malah menyombongkan kecepatannya. Dia sangat yakin kalau Kyojiro tidak akan mampu menandinginya. Apalagi kemarin malam dia telah mencincang seorang wanita hingga bosan. Namun Kyojiro mengungkapkan bahwa wanita yang dimaksud iblis ini telah berhasil diselamatkan. Sang Hashira api ini pun menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan iblis ini melukai siapapun yang ada di sekitarnya. Lalu saat melihat bekal di lantai, iblis ini berencana untuk menghabisi penjual bento tersebut. Namun Kyojiro tak tinggal diam dan langsung menyelamatkan pemuda yang disandra oleh iblis itu. Karena usahanya telah gagal, iblis ini langsung kabur dengan kecepatan super tinggi miliknya menuju stasiun untuk menjalankan rencananya. Setelah memberikan pertolongan pertama dan dibantu pasukan pemburu iblis yang lain, Kyojiro mulai berlari dan mengejar iblis tersebut dengan teknik pernafasan api miliknya.
全集中の呼吸。 Iblis ini ternyata sudah sampai stasiun duluan dan langsung menghampiri Fuku beserta neneknya. Namun di sini neneknya sangat ketakutan dan menyuruh Fuku untuk pergi melarikan diri. Namun sayangnya pelarian Fuku ini sia-sia karena iblis itu berhasil menangkapnya dengan kecepatan tinggi. Dan saat akan menghabisi Fuku, ternyata tanpa diduga Kyojiro datang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Iblis ini merubah haluan dan berniat untuk membunuh neneknya Fuku saja. Dia juga menantang Kyojiro bahwa siapa yang lebih dulu mendapatkan nenek itu, dialah pemenangnya. Namun tiba-tiba... Osoi! Hono no kyu, ichi no kata, shiranu. Melihat hal itu, si nenek pun terdiam melihat aksi Kyojiro. Dan dia juga mengingat kalau dulu pernah diselamatkan oleh pendekar pedang yang setiap gerakannya sangat mirip dengan Kyojiro. Sambil menangis, si nenek ini mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya untuk yang kedua kali. Kyojiro menjelaskan kalau sosok pendekar yang dimaksud si nenek ini pasti adalah ayahnya. Dia merasa sangat terhormat bisa melindungi nenek itu seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. Sesaat kemudian, bala bantuan dari tim medis pun akhirnya tiba. Kyojiro juga didatangi kembali oleh pemuda pasukan pemburu iblis yang tadi. Walaupun patroli hari ini berjalan dengan lancar, namun Kyojiro akan tetap melaksanakan misinya untuk menyelidiki iblis di atas kereta Mugen. Dia yakin kalau di atas kereta tersebut masih ada iblis misterius yang begitu kuat. Pada pagi harinya, surat kabar menginformasikan kalau kereta Mugen sudah mulai beroperasi kembali. Singkat cerita, di sore harinya Kyojiro kembali ke stasiun dan berpamitan dengan Fuku beserta neneknya. Kyojiro pun akhirnya pergi menaiki kereta Mugen yang telah sampai. しかし、代金は払おう。ではお元気で、また会いましょう。 Di dalam kereta itu terlihat banyak penumpang yang naik dan beberapa di antaranya nampak sangat mencurigakan. Kyojiro sendiri mulai menyantap bekalnya dengan sangat lahap. Beberapa saat kemudian, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke mulai memasuki kereta Mugen. Lalu mereka dibuat terkejut dengan suara keras Kyojiro yang sangat menikmati makanannya. Dan tanpa dia sadari, sang Hashira api ini telah menghabiskan semua bekalnya dengan begitu lahap. Tanjiro dan teman-temannya langsung menyapa Kyojiro sambil memperkenalkan diri. Kyojiro sendiri telah mengenal Tanjiro dan Nezuko karena sebelumnya dia bertemu dengan keduanya di markas pasukan pemburu iblis. Kyojiro pun mempersilahkan Tanjiro untuk duduk di sebelahnya, serta menanyakan maksud kedatangan Tanjiro dan teman-temannya tersebut. Tanjiro pun menjawab bahwa dia dan teman-temannya ditugaskan untuk membantu Kyojiro sang Hashira api demi membereskan permasalahan yang ada di sini. Pada kesempatan itu pula, Tanjiro balik bertanya pada Kyojiro mengenai tarian Dewa Api atau Hinokami Kagura yang sering dilakukan oleh sang ayah meskipun sedang sakit. Tanjiro berharap agar Kyojiro bisa memberikan informasi lebih detail padanya, karena Kyojiro ini adalah sang Hashira api. Tanjiro berpikir bahwa Kyojiro mungkin mengetahui sesuatu. Namun sayangnya, Kyojiro sama sekali tidak mengetahui tentang teknik tersebut. Tapi dia cukup terkesan dengan Tanjiro karena bisa memanfaatkan teknik itu dalam pertarungan langsung. Walaupun Tanjiro sedikit kecewa dengan jawaban Kyojiro, namun Kyojiro siap membimbing Tanjiro untuk menjadi pendekar pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Di sini Kyojiro memberikan informasi bahwa menurut Kyojiro, pernafasan api memiliki sejarah yang sangat panjang, di mana dalam era manapun, pendekar pedang api dan air bisa dipastikan menjadi seorang Hashira. Api, air, angin, tanah, dan petir adalah 5 pernafasan dasar. Sementara pernafasan selain elemen tadi adalah pencabangannya.
Tanjiro merasa sedikit aneh dengan sikap Kyojiro. Namun dia tahu kalau Kyojiro sangat pengertian dan memiliki rasa keadilan yang cukup tinggi. Tak lama kemudian terlihat Pak Kondektur memasuki gerbong dan mengecek serta melubangi tiket para penumpang satu persatu, termasuk tiket milik Tanjiro dan yang lainnya. Namun setelah itu Kyojiro langsung nampak waspada karena di ujung gerbong muncul sesosok iblis kekar di balik redupnya lampu ruangan. Tentu saja hal itu membuat semua penumpang menjadi panik. Namun dengan sangat cepat Kyojiro menebas leher iblis itu dengan pedang merahnya. Setelah kejadian itu Kyojiro masih belum tenang karena instingnya mengatakan kalau di gerbong selanjutnya masih tersisa satu iblis. Tak lama kemudian, Kyojiro dan yang lainnya berhasil menemukan iblis berlengan panjang yang tengah menyerang seorang penumpang. Inosuke pun langsung menyerang iblis itu dan diikuti oleh Kyojiro yang dengan cepat menebasnya. Tentu saja aksi Kyojiro yang sangat luar biasa ini membuat Tanjiro dan teman-temannya menjadi sangat kagum. Namun sayangnya semua kejadian menegangkan tadi hanyalah sebuah mimpi, di mana saat ini semua penumpang termasuk para pemburu iblis tengah tertidur pulas di bangkunya masing-masing. Beberapa saat kemudian terlihat Pak Kondektur yang berlari dan pergi ke gerbong bagian depan. Dia bersimpuh dan menangis di hadapan tangan iblis. Ternyata yang membuat Tanjiro dan yang lainnya tertidur adalah Pak Kondektur. Melalui media tiket yang dilubanginya, dia lantas meminta pada iblis itu untuk membuatnya tertidur, agar bisa bertemu istri dan anaknya di dunia mimpi. Setelah itu, si tangan iblis ini memerintahkan 4 bocah untuk mengikat para pemburu iblis dengan sebuah tali. Dengan begitu, mereka akan diberikan hadiah sebuah mimpi yang indah. Di sisi lain, Tanjiro mulai memasuki mimpi yang semakin dalam, di mana dia menemukan dirinya tengah berjalan sendirian di tengah hujan salju. Dia pun sangat kaget ketika secara tiba-tiba bertemu dengan 2 adiknya yaitu Hanago dan Shigeru. Tentu saja Tanjiro langsung berlari memeluk kedua adiknya tersebut. Shin pun kembali ke dunia nyata, di mana Enmu yang merupakan iblis bulan bawah peringkat pertama adalah dalang yang menyebabkan semua orang tertidur lelap. Iblis tangan sebelumnya ternyata juga bagian dari tubuh Enmu. Dan 4 bocah yang diperintahkan oleh Enmu akhirnya mulai beraksi. Mereka mengikatkan sebuah tali pada tangan para pemburu iblis dengan tangan mereka sendiri. Hal ini membuat para bocah tersebut bisa memasuki dunia mimpi para pemburu iblis. Kembali pada Tanjiro. Saat ini dia sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Dia merasa benar-benar hidup di dalam mimpinya sendiri. Sementara itu di atas lokomotif, Enmu terus berusaha membuat semua penumpang tertidur pulas dalam balutan mimpi yang sangat indah. Zenitsu nampak tenggelam di dalam mimpinya, di mana dia bermimpi berlari-larian bersama Nezuko di sebuah kebun buah persik yang begitu luas. Nezuko yang begitu cantik dan mencintainya ini membuat Zenitsu benar-benar sangat bahagia. Keduanya pun terus berlarian dan menikmati waktu bersama yang nampak begitu indah. Sementara itu di mimpinya Inosuke, mereka berempat menjadi sebuah tim ekspedisi untuk memeriksa salah satu gua yang ada di sana. Tak selang berapa lama mereka pun menemukan sang penguasa di sana yang ternyata adalah monster kereta Mugen. Dan mereka pun langsung menyerangnya. Berbeda lagi dengan Kyojiro. Di dalam mimpinya dia menghadap sang ayah dengan sangat bangga. Kyojiro mengungkapkan kalau dirinya saat ini telah menjadi seorang Hashira. Namun sayangnya reaksi ayahnya malah biasa saja. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan pencapaian putra pertamanya tersebut. Kyojiro lantas keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan adiknya yang bernama Senjuro. Dia ingin berlatih pedang bersamanya. Sesaat kemudian seorang gadis berbaju hijau suruhan Enmu mulai memasuki dunia mimpi Kyojiro.
Dia bergegas keluar dari rumah Kyojiro dan mencari batasan alam bawah sadar sang Hashira Api. Sebelumnya, Enmu berpesan kalau mimpi yang dibuatnya tidaklah kekal sama sekali. Para bocah harus menemukan inti roh di dalam alam bawah sadar si pemimpi dan langsung menghancurkannya. Tak lama kemudian, si gadis pun berhasil menemukan area batas mimpi dan langsung merobeknya dengan sebuah jarum. Namun, dia terkejut melihat alam bawah sadar Kyojiro yang terbakar dengan begitu panas membara. Dia pun menemukan inti roh Kyojiro yang berwarna merah menyala. Tanpa berbasa-basi, dia pun berniat menghancurkan inti roh tersebut. Namun, tanpa diduga, Kyojiro di dunia nyata secara refleks mencekik leher si gadis itu. Dan seakan-akan sedang mempertahankan inti rohnya yang sedang terancam. Sementara itu, Tanjiro masih terlena oleh keindahan dunia mimpinya. Padahal di balik hutan nampak seorang bocah lelaki yang berniat untuk menghabisinya. Saat dalam perjalanan ke sungai untuk mengambil air, Tanjiro pun merenung mengapa dirinya belakangan ini sering berbicara agak ngawur. Lalu tiba-tiba Tanjiro dikagetkan dengan bayangan dirinya sendiri yang ada di dalam air. Dia pun akhirnya terjatuh dan tenggelam. Namun saat itu juga bayangan Tanjiro terus mengingatkan kalau saat ini dia sedang diserang dan masih berada di alam mimpi. Hal itu membuat Tanjiro sadar kalau dirinya memang sedang berada dalam mimpi. Sedangkan di dunia nyata, Nezuko keluar dari kotaknya dan melihat semua orang masih tertidur pulas. Melihat Tanjiro yang terus mengigau, Nezuko lantas mencoba menyadarkan kakaknya dengan membenturkan kepalanya sendiri ke arah kepalanya Tanjiro. Sayangnya, kepala Nezuko malah berdarah-darah karena kalah keras melawan kepalanya Tanjiro. Setelah terbakar api milik Nezuko, Tanjiro pun bangkit dan mendapatkan kembali seragam lengkap dengan pedang Nichirinnya. Tanjiro yang 100% telah sadar langsung meminta maaf dan berlari meninggalkan rumahnya. Namun, di tengah jalan dia malah bertemu dengan Nezuko yang baru saja selesai memetik sayuran. Ditambah lagi, ibu dan adik-adiknya mulai menyusul. Tanpa melihat wajah keluarganya, Tanjiro pun berlari meninggalkan seluruh keluarganya sambil berlinang air mata. Dan dia berjanji tidak akan pernah melupakan keluarganya. Di tempat lain, nampak seorang bocah laki-laki yang hendak menghancurkan inti roh milik Tanjiro. Dia pun merobek dan mulai memasuki alam bawah sadar Tanjiro. Namun, dia dibuat terkejut ketika melihat alam bawah sadar Tanjiro yang begitu hangat, indah, dan tidak berujung. Di tengah hutan, Tanjiro mencium aroma iblis walaupun begitu tipis. Sayangnya, dia tidak bisa melacak dengan pasti. Di tengah kebingungannya, tanpa diduga, roh mendiang ayahnya datang dan memberitahu Tanjiro untuk menghunuskan pedang pada dirinya sendiri. Meski awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya Tanjiro membulatkan tekad dan menebaskan pedang Nichirin pada lehernya sendiri. Di dalam alam bawah sadar Tanjiro, si bocah laki-laki terlihat dibantu oleh makhluk bercahaya dari hati Tanjiro. Bocah ini akhirnya menemukan roh inti Tanjiro yang menyala bagaikan matahari yang menerangi seluruh dunia. Di dalam sana sangat bersih dan begitu nyaman, hingga membuat si bocah ini menangis karena dia tidak menyangka akan dibantu dan diperlakukan seperti ini. Padahal dia berniat untuk menghancurkan inti roh tersebut. Ketika Tanjiro menebas lehernya sendiri, dunia alam bawah sadarnya juga langsung lenyap begitu saja dan membuat bocah ini terjatuh ke dalam sebuah lubang.
Sementara itu, di dalam alam bawah sadar Inosuke, nampak seorang gadis yang berbaju kuning berusaha mencari inti roh milik Inosuke. Namun, tiba-tiba Inosuke sudah berada di belakangnya dan hendak memangsa si gadis tersebut. Shin pun berpindah ke alam bawah sadar Zenitsu, di mana nampak seorang bocah laki-laki yang kebingungan. Di saat itu juga, Zenitsu muncul bagaikan seorang psikopat yang membawa gunting rumput. Dia lantas mengintimidasi si bocah ini karena tak terima alam bawah sadarnya dimasuki oleh seorang lelaki. Setelah menebas lehernya sendiri, Tanjiro pun kembali sadar dari mimpinya dan bersyukur karena masih hidup. Namun saat ini semua teman-temannya masih dalam keadaan tertidur. Tanjiro sadar kalau tiket kereta yang berlubang telah mengaktifkan mantra iblis yang membuatnya tertidur pulas. Dia lantas meminta bantuan Nezuko untuk membakar tali tersebut. Tiba-tiba Tanjiro diserang oleh gadis yang memasuki mimpi Kyojiro. Kemudian satu persatu para bocah itu mulai tersadar. Tanjiro yang sudah memahami kalau mereka semua telah termakan oleh rayuan iblis. Dalam sekejap, Tanjiro langsung memukul leher ketiga bocah tersebut hingga membuatnya pingsan. Ternyata berbeda dengan bocah yang lain. Bocah lelaki yang terhubung dengan Tanjiro hanya diam saja. Karena sebelumnya dia pernah menyentuh makhluk bercahaya di dalam jiwanya Tanjiro. Dan saat itu juga dia bisa terlepas dari penderitaan penyakitnya selama ini. Dia bahkan berterima kasih dan memohon pada Tanjiro untuk berhati-hati dalam bertarung. Tanjiro pun bergegas mencari dalang penyebab semua ini. Ketika berada di luar gerbong, Tanjiro merasakan aroma iblis yang begitu pekat dari depan gerbong. Saat di atas kereta, dia pun langsung bertemu dengan iblis Enmu. Enmu sendiri sedikit kaget melihat Tanjiro yang berhasil bangkit dari mimpinya. Dia pun bertanya-tanya bagaimana Tanjiro bisa terbangun. Ketika sedang beradu argumen, Enmu tak sengaja melihat Tanjiro yang mengenakan anting Hanafuda. Enmu pun sadar kalau Tanjiro adalah pemburu iblis yang selama ini dicari oleh Tuan Muzan. Hal itu membuat Enmu menjadi merasa sangat beruntung, karena Tanjiro sendiri malah mendatanginya. Akhirnya Tanjiro pun mulai menyerang iblis Enmu dan terjadilah pertarungan di sana. Saat Tanjiro dibuat tertidur, dia langsung menebas lehernya sendiri agar bisa langsung terbangun. Hal itu membuat Enmu menjadi salut dengan keberanian yang dimiliki Tanjiro. Tanjiro ini terus dimasukkan ke dalam mimpi, di mana salah satu mimpi itu semua keluarganya membenci Tanjiro. Karena Enmu terus mempermainkan keluarganya, Tanjiro pun menjadi sangat marah dan melesat ke udara untuk menebas leher iblis Enmu. Setelah tertebas, ternyata Enmu tidak benar-benar mati. Dia lalu mengatakan kalau tubuh yang ditebas Tanjiro bukanlah tubuh aslinya. Begitu juga dengan wujud tentakelnya saat ini. Ternyata ketika Tanjiro dan yang lainnya tertidur pulas, Enmu telah menyatu dengan kereta Mugen. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap bagian dari kereta ini adalah darah daging dari Enmu. Enmu juga berencana untuk memangsa lebih dari 200 penumpang di kereta ini hidup-hidup, agar tubuhnya menjadi semakin kuat. Tentu saja Tanjiro tidak akan membiarkan rencana Enmu tersebut. Namun dia menjadi agak bingung karena harus melindungi semua gerbong kereta sendirian. Untungnya Inosuke menyambut harapan Tanjiro dan dia pun terbangun setelah menerima teknik darah iblis Nezuko yang begitu intens. Tanpa banyak bicara, Inosuke langsung melepaskan teknik pernafasan binatang buasnya dan menebas seluruh tentakel iblis yang hendak mendekatinya.
Karena ada bantuan dari Inosuke, Tanjiro pun mulai bergegas untuk melindungi penumpang di gerbong yang lainnya. Namun seluruh gerbong tiba-tiba berubah menjadi daging iblis, disertai dengan munculnya banyak tentakel yang datang menyerang. Selain itu, tentakel iblis ini terus beregenerasi tanpa henti. Dalam menghadapi tentakel tanpa batas itu, Nezuko kecil mulai bermutasi menjadi Nezuko dewasa yang kuat dan menghancurkan tentakel iblis ini. Karena merasa Nezuko sedang dalam bahaya, Zenitsu ini melesat dan membantunya dengan teknik pernafasan petir miliknya. Kaminari no kokyu, ichi no kata. Hekireki isen. Ore ga mamoru. Mendengar suara petir yang begitu hebat di gerbong belakang, Tanjiro mengira kalau Zenitsu telah bangun dari tidurnya. Dan seketika itu juga Kyojiro telah sadar dari mimpinya dan langsung melakukan tebasan kuat menuju tempat Tanjiro. Kyojiro lalu menjelaskan rencana singkatnya pada Tanjiro dan membagi tugas dengan yang lainnya. Dalam sekejap mata, Kyojiro langsung kembali dan melesat begitu cepat ke gerbong belakang. Sementara itu, Tanjiro langsung bergegas ke depan untuk bergabung dengan Inosuke sekaligus mencari titik lemah Iblis Enmu. Ternyata Inosuke telah menemukan titik kelemahan Iblis Enmu yang berada tepat di tempat pengisian batu bara atau tempat ruang kerja masinis. Inosuke langsung mencabik lokasi tersebut dan menemukan Pak Masinis yang tengah bekerja. Pak Masinis ini malah marah-marah dan mengusir Inosuke dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja banyak tentakel tangan iblis yang menyerang dan menangkap Inosuke. Namun dalam sekejap datanglah Tanjiro yang membantunya. Setelah Inosuke menyerang lantai ruang kerja masinis itu, akhirnya terlihatlah tulang dari leher Iblis Enmu. Namun Enmu segera menutup celah itu agar tidak ditepas lagi. Tanjiro lantas meminta Inosuke untuk menyerang secara bersama-sama sambil menyamakan ritme serangan mereka. Namun saat hendak menyerang, Tanjiro dan Inosuke menghadapi ratusan bola mata iblis yang membuat mereka tidur seketika itu juga. Tanjiro mampu mengatasi mantra bola mata tersebut, namun setelah tersadar, dia terus menatap kembali mata Enmu yang memaksanya untuk tidur kembali. Saat akan menebas lehernya sendiri di dunia nyata, Inosuke menghentikan tindakan Tanjiro itu karena mereka sedang berada di dunia yang nyata. Ternyata Iblis Enmu tak dapat mempengaruhi Inosuke karena topengnya itu. Tanpa diduga, Pak Masinis berlari dan berniat menusuknya dengan sebuah jarum. Namun, Tanjiro pun langsung melindungi Inosuke walau tubuhnya sendiri harus menerima serangan dari Pak Masinis tadi. Keduanya pun lalu melompat bersama dan memotong banyak tentakel Enmu. Mereka berencana untuk menghabisi Iblis Enmu dengan menyatukan pernafasan bersama. Dengan begitu cepat, Enmu kembali mengeluarkan bola mata iblisnya. Namun, Inosuke langsung mencabik semua bola mata iblis itu dengan sangat brutal. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memotong leher Iblis Enmu. Karena kejadian itu, kereta pun keluar dari jalurnya dan seluruh gerbong terguncang dengan begitu hebat hingga membuat kereta tidak bisa dikendalikan dan akhirnya terguling parah. Tanjiro pun terhempas bersamaan dengan Pak Masinis yang nampak masih pingsan. Namun meskipun jatuh dan berguling-guling, untungnya Tanjiro ini masih baik-baik saja.
Tanjiro lantas meminta bantuan Inosuke untuk mengevakuasi para penumpang, termasuk Pak Masinis yang kakinya terjepit gerbong kereta. Tanjiro lantas mulai mengatur pernafasannya karena dia juga harus menyelamatkan para penumpang yang terluka di dekat lokasi Tanjiro. Tiba-tiba saja Enmu dengan wujud berantakannya muncul di balik gerbong kereta. Tubuhnya nampak perlahan hancur dan tidak bisa beregenerasi kembali. Dia sangat tidak percaya dengan kenyataan ini dan ingin segera menghabisi Tanjiro bagaimanapun caranya. Namun sayangnya, tubuh Enmu yang sudah mencapai batas perlahan berubah menjadi abu dan menghilang. Sesaat kemudian, Kyojiro mendatangi Tanjiro yang masih terbaring lemah. Kyojiro sangat terkesan karena Tanjiro bisa menguasai teknik konsentrasi penuh. Kyojiro memerintahkan Tanjiro untuk segera menutup pendarahan di perutnya dengan pernafasan penuh. Kyojiro juga mengungkapkan kalau semua penumpang berhasil diselamatkan. Meskipun banyak penumpang yang terluka, namun nyawa mereka masih selamat. Tak selang beberapa lama, mereka tiba-tiba didatangi oleh iblis bulan atas peringkat ketiga yang bernama Akaza. Iblis berlevel tinggi ini langsung mengincar Tanjiro yang masih tergeletak. Untungnya ada Kyojiro yang langsung melindunginya. Iblis Akaza ini mengungkapkan kalau dia sangat membenci sosok yang lemah. Untuk itulah dia ingin membunuh Tanjiro terlebih dahulu, supaya tidak menjadi penghalang dalam pertarungannya dengan Kyojiro. Hanya dengan melihatnya saja, Akaza bisa mengetahui kalau Kyojiro adalah seorang Hashira. Karena semangat bertarung Kyojiro nampak begitu membara. Karena itulah Akaza mengajak Kyojiro untuk bergabung dengannya dan menjadi seorang iblis. Selama masih menjadi manusia, Kyojiro tidak akan mampu memaksimalkan kekuatannya. Seorang manusia akan menua dan mati. Sementara iblis akan selamanya hidup dan menjadi semakin kuat. Kyojiro menganggap kalau menua dan mati adalah sebuah keindahan dari kehidupan seorang manusia. Jadi, apapun alasannya, Kyojiro tidak akan pernah menjadi seorang iblis. Mendengar jawaban Kyojiro, Akaza lantas memasang kuda-kuda dan berniat untuk membunuh sang Hashira api tersebut. Akhirnya, pertarungan antar keduanya pun tak dapat terhindarkan. Untuk bisa menebas leher Akaza, Kyojiro harus mendekati iblis tersebut dan melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Keduanya pun melanjutkan pertarungan dalam tempo serangan yang begitu cepat. Melihat duel yang sangat hebat itu, Inosuke pun dibuat merinding dan hanya bisa terdiam. Dengan insting tajamnya, Inosuke tahu jika dia memaksa membantu, maka dia akan berakhir dengan kematian. Sementara itu, di tengah pertarungan, Kyojiro mulai kelelahan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari iblis Akaza. Setelah beradu jurus terkuat, Kyojiro nampak terengah-engah dan mulai mencapai batasnya. Berbeda sekali dengan Akaza, yang masih nampak baik-baik saja karena bisa memulihkan kondisi tubuhnya. Tanjiro pun sangat khawatir dengan kondisi Kyojiro yang terluka dan berdarah-darah. Dia tidak ingin kehilangan Kyojiro dan berniat akan membantunya. Namun dia tidak bisa membantu sama sekali karena tubuhnya masih terluka parah. Sementara itu bukannya menyerah, Kyojiro malah meledakkan seluruh kekuatannya demi menuntaskan misi yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun tewas di tempat ini. Kyojiro pun mulai menyerang dengan kekuatan api terkuatnya.
破壊殺滅式。 Setelah serangan yang sangat dahsyat itu, ternyata terlihat Kyojiro terkena pukulan Akaza hingga menembus perutnya. Melihat hal itu, Tanjiro ini menjadi sangat terpukul dan merasa tak terima. Akaza sebenarnya juga tak ingin Kyojiro mati, karena dia adalah orang pilihan yang terkuat. Mendengar hal itu, Kyojiro pun teringat masa lalunya, di mana saat itu Kyojiro masih kecil dan sedang berbicara dengan sang ibundanya. Dia mengatakan kalau Kyojiro adalah anak yang kuat. Oleh karena itu, sang ibu selalu mengingatkan Kyojiro untuk menolong orang yang lemah. Mereka yang terlahir dengan berkah kekuatan yang melebihi orang lain, memiliki kewajiban untuk membantu dunia dan sesamanya. Kekuatan itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti manusia apapun alasannya. Kenangan tersebut membuat tekad Kyojiro makin membara dan membuatnya berusaha untuk menebas leher iblis Akaza kembali. Tak selang beberapa lama, fajar akhirnya perlahan mulai muncul. Akaza sendiri tidak bisa berbuat banyak karena pukulannya dihalau oleh tangan Kyojiro. Saat itu juga Tanjiro tidak memperdulikan peringatan Kyojiro dan segera berlari untuk membantunya. Dia juga meminta Inosuke bergerak untuk segera menolong Kyojiro. Namun ketika Inosuke hendak menebaskan pedangnya, saat itu juga Akaza langsung menghancurkan tangannya sendiri dan menghempaskan Inosuke. Tanpa banyak basa-basi, Akaza langsung kabur dan memasuki hutan yang gelap demi menghindari sinar matahari. Tanjiro yang tak terima langsung mengejarnya dan melemparkan pedang berbalon api ke tubuh Akaza, serta meremehkan Akaza yang kabur dari pertarungan. Namun, mau berteriak sekeras apapun Tanjiro, Akaza tidak mungkin berani kembali. Hal itu membuat Kyojiro menangis keras hingga Kyojiro yang mendengarnya menjadi tersenyum. Kyojiro meminta Tanjiro agar tidak berteriak supaya luka di perutnya tidak kembali terbuka. Kyojiro juga memanggil Tanjiro dan berbicara empat mata untuk yang terakhir kalinya. Dia mengingat akan sesuatu dan menyarankan Tanjiro untuk mengunjungi kediaman keluarga Rengoku. Kemungkinan di sana Tanjiro akan menemukan petunjuk tentang teknik tarian Dewa Api atau Hinokami Kagura yang dia maksud. Karena ayah Kyojiro sering membaca buku tersebut. Sayangnya Kyojiro sendiri tidak pernah membacanya sama sekali. Kyojiro yang sadar kalau sebentar lagi dia akan segera wafat. Dia berusaha memberikan pesan terakhir pada Tanjiro untuk disampaikan pada keluarganya. Selain itu, Kyojiro juga sangat mempercayai Nezuko dan mengakui kalau adik Tanjiro tersebut adalah salah satu dari pasukan pemburu iblis yang hebat. Kyojiro juga meminta agar Tanjiro tidak memikirkan masalah kematiannya di tempat ini. Karena sebagai seorang Hashira, sudah sewajarnya Kyojiro menjadi tameng untuk Tanjiro dan yang lainnya. Kyojiro berharap agar Tanjiro, Inosuke, serta Zenitsu terus berkembang agar nantinya bisa menjadi seorang Hashira dan membantu menyokong pasukan pemburu iblis. Setelah menyampaikan semua pesannya, Kyojiro menjadi sangat terkejut melihat sosok mendiang sang ibu yang tengah tersenyum bangga padanya. Kyojiro pun pada akhirnya meninggal dunia di dalam balutan senyuman yang penuh kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, Zenitsu datang dan mengungkapkan bahwa Kyojiro telah mengeluarkan banyak jurus untuk mengurangi kerusakan fatal pada gerbong kereta. Sambil menangis, Tanjiro mengungkapkan kekesalannya di mana dia selalu menemukan hambatan yang besar ketika dia telah menguasai sesuatu. Dia pun akhirnya mulai ragu. Apakah dirinya mampu menjadi sosok yang kuat seperti harapan Kyojiro? Mendengar itu, Zenitsu juga ikutan menangis dan membuat Inosuke menjadi sangat kesal. Menurut Inosuke, mereka hanya perlu menjawab harapan Kyojiro dengan berusaha semaksimal mungkin.
Karena mau sedih bagaimanapun, Kyojiro tidak akan mungkin bisa kembali. Burung gagak Kasuga yang menyaksikan kepergian Kyojiro juga menangis bersedih. Dia lantas terbang dan dengan cepat menyebarkan kabar duka tersebut pada seluruh Hashira pasukan pemburu iblis. Semua Hashira tidak percaya bahwa Kyojiro telah dikalahkan dan tewas di tangan iblis bulan atas. Di sisi lain, Ubuyashiki ini melihat hal positifnya, di mana Kyojiro telah berhasil menyelamatkan 200 orang penumpang dari kematian. Kepergian Kyojiro tidak membuat Ubuyashiki bersedih, karena dia mengira dalam waktu dekat mungkin saja dia juga akan menyusul Kyojiro di tanah kematian. 200人の乗客は寂しくはないよ。私ももう長くは生きられない。近いうちに京次郎やみんなのいる。煉獄さん。煉獄さん。Oke Wiboers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.